Ruben, ya kamu tuh orang baik. Kasus penggelapan dan penipuan uang investasi ya Bang? Ini kan Kalau soal masalah investasi. Dan Ruben yang memang minta adanya investasi dari seorang bernama Dewi. Dulu nih, pelapor. Karena saya lihat ini tipis-tipis nih, antara pidana dan perdatanya gitu loh. Kalau Ruben dijadikan tersangka, tentu polisi juga melakukan gelar secara umum. Halo penonton Rebe Entertainment, balik lagi sama Anggita di sini. Hari ini kita bakal bincang-bincang santai bareng dengan praktisi hukum, yaitu Abang Agustinus Nahak. Nah, hari ini kita temanya mengangkat soal yang lagi rame, yaitu kasus yang menimpa public figure Ruben Onsu. Bang Nahak, mungkin gimana nih melihat lagi rame banget sekarang ini bahwa seorang public figure lagi mendapatkan kasus menjadi tersangka, tiba-tiba banget gitu kan, menjadi tersangka kasus penggelapan dan penipuan uang investasi ya Bang. Kalau dari Abang sebagai praktisi hukum melihat ini pandangannya seperti apa nih Bang? Ya, teman-teman semua ya, selamat siang. Sebagai advokat dan juga praktisi hukum, melihat bahwa tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Bahwa namanya equality before the law, semua orang bersamaan kedudukan di mata hukum. Dan bukan hanya Ruben ya, banyak public figure juga pernah kena masalah. Bahkan saya pernah nangani juga Nikita Mirzani. Beberapa artis grade A pun pernah mengalami masalah hukum. Tapi saya perlu jelaskan bahwa kita juga harus namanya ada keseimbangannya antara hukum publik, hukum negara, dan hukum individu, hukum privat. Kan kita di sini juga bahwa kita tinggal di negara Republik Indonesia, itu negara hukum yang harus menghormati yang namanya hak asasi manusia, dan kita juga harus menghormati namanya kewajiban asasi manusia. Kenapa? Karena di dunia hukum hari ini di Indonesia, di KUHP kita ya, Kitab Undang Hukum Pidana tahun nomor 1 tahun 2003 dan juga KUHP kita 2005 sangat tegas bahwa perlindungan hukum itu bukan hanya kepada si korban, tapi juga terhadap si pelaku. Disinilah kita harus melihat bahwa sudah ada perkembangan di dunia hukum kita. Dulu kita 85 tahun dipakai hukum Belanda. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita sudah bisa memiliki undang-undang kita sendiri. Buatan anak bangsa sendiri yang justru dipakai mengutamakan ya yang namanya restorasi justice. Ya. Kalau Abang melihat ini sebenarnya ini lebih kasus kepidana atau perdata sih Bang? Karena kan ini mengenai uang peruangan gitu. Ya, jadi kalau soal masalah Ruben ini kan sebenarnya laporan itu kan sudah dari 22 Agustus tahun 2025 bahwa ini kan soal masalah investasi dan Ruben yang memang minta adanya investasi dari seorang bernama Dewi. Pelapornya memang P, tapi korbannya namanya Dewi. Dan kasus ini dilaporkan karena waktu awal komunikasi mungkin ada kesepakatan. Saya belum tahu apakah sebelumnya ada kerjasama atau kontrak kerja atau seperti apa. Tapi yang saya lihat di media bahwa sebelumnya kan Ruben itu kan menjanjikan akan memberikan yang namanya keuntungan ya, bunga. Karena kan angka yang diberikan oleh si pemodal kan lumayan besar juga. Tapi dalam perjalanan ternyata modal dan bunganya kan tidak kembali. Sehingga si pelapor merasa dirugikan terkait dengan uang yang diinvestasikan. Tapi saya mau tanya, makanya di sini kita harus jelas dulu, apakah uang investasi tersebut sudah pernah ya si pelapor ini menerima misalnya bunga kah atau mungkin pengembalian modal kah setengah dan lain sebagainya. Kita harus cek dulu nih. Karena saya lihat ini tipis-tipis nih antara pidana dan perdatanya gitu loh. Kalau memang kasus ini sudah arah ke pidana dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya polisi sudah melakukan segala rangkaian proses hukum dan pasti polisi sudah melakukan gelar. Tahap penyidikan itu juga melakukan gelar. Ketika Pak Ruben dijadikan tersangka, tentu polisi juga melakukan gelar secara umum. Dan di dalam gelar itu disepakati bahwa ini adanya tindak pidana. Sehingga status Ruben yang awalnya menjadi saksi, akhirnya ditingkatkan menjadi seorang tersangka. Gitu. Bang, tadi Abang bilang tipis-tipis nih antara pidana dan perdata ya untuk Ruben sendiri. Kalau dari kacamata Abang melihat ini gimana nih Bang? Ya kalau menurut saya kalau ada perjanjian, berarti kasus ini arahnya harusnya perdata ya. Kecuali memang tidak ada perjanjian.
Kalau tidak ada perjanjian, uang diserahkan dengan kamu nanti kasih saya sekian per bulan sekian, tapi tidak diberikan. Artinya kan uang titipan. Kalau uang seperti itu, memang arahnya pidana. Tapi kalau misalnya ada perjanjian, ada kerjasama, ada kontrak kerja, ada hak dan kewajiban, ada bunga dan lain sebagainya, harusnya kasus itu memang arahnya ke perdata ya. Wan prestasi namanya, atau cedera janji gitu. Tapi namanya kerjasama pasti ada kontraknya ya Bang. Dan Harusnya ini, begitu, iya kan? harusnya begitu. Berarti ini memang sebenarnya mungkin lebih tepat arahnya ke perdata. Iya, kalau makanya diuji dulu. Kan penetapan tersangka kan Ruben belum bersalah ini. Makanya Pak Ruben itu kan saat ini belum boleh dinyatakan dia bersalah. Karena belum ada putusan pengadilan yang berketetapan hukum atau ingkrah. Saat ini kan Pak Ruben itu masih dalam proses. Kalau misalnya Pak Ruben masih ada upaya bisa lakukan restorasi justice, tentunya RJ itu Pak Ruben yang harus minta sebagai terlapor. Yang kedua, RJ itu harus juga persetujuan daripada si korban. Dan ancaman hukuman daripada RJ tidak boleh melebihi 5 tahun penjara, ya kan? Dan dalam RJ pun harusnya ada tuntutan ya, tentunya dari si pelapor itu harus dipenuhi. Kalau memang itu terjadi, ya RJ-nya dikabulkan, ya kasusnya dihentikan. Gitu. Dan yang kedua, kalau RJ memang juga tetap berjalan, ya upaya hukum yang Pak Ruben harus lakukan adalah upaya hukum pra peradilan, menguji apakah kasus ini perdata atau pidana, ya kan? Menguji dulu nih, apakah status tersangka itu sah atau tidak. Nanti kalau dalam proses Prapit tersebut, hakim Prapit melihat bahwa oh ini kasus perdata ini, ya dengan sendirinya status tersangkanya digugurkan gitu. Berarti memang ada arahnya ya Bang untuk ke Prapit, maksudnya langkah-langkahnya step by stepnya memang disarankan untuk ke sana ya Bang? Memang harusnya seperti itu ya, karena itu kan namanya kan upaya hukum dan itu diberikan oleh negara lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi boleh dong diambil daripada tidak diambil kan? Ya kita kan, makanya tentunya kan Pak Ruben akan mempersiapkan teman-teman lawyer yang profesional ya, yang punya pengalaman di bidang pra peradilan, terdata pidana, sehingga ketika nanti Prapit itu terjadi, kan Prapit itu kan sidangnya kan hanya 6 hari. Yang kedua kan hakim tunggal. Di situ kita tidak membahas tentang pokok perkara ya. Kita hanya membahas tentang administrasi hukum. Apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak? Apakah penggeledahan sah atau tidak? Apakah penyitaan sah atau tidak? Apakah penahanan sah atau tidak? Itu saja. Itu. Berarti memang kalau tidak lebih teliti dalam hal ini memang sangat dirugikan ya Bang? Ya kalau menurut saya itu tugas lawyernya. Pak Ruben kan awam. Dia artis. Dia bukan pakar hukum. Makanya dia tentunya akan didampingi oleh teman-teman penasihat hukum. Disitulah dinasihati hukumnya. Inilah upayanya, inilah langkahnya supaya membatalkan status tersangka tersebut. Ada 2 cara yang tadi saya sudah kasih tahu. Pak Ruben lakukan aja. Pak Ruben belum bersalah hari ini. Pak Ruben masih ada kesempatan untuk menggugurkan status tersangka tersebut. Berarti lagi-lagi Abang bilang tersangka belum tentu bersalah. Belum tentu. Banyak kasus yang saya dampingi, orang yang sudah tersangka, akhirnya tersangkanya digugurkan karena lewat Prapit putusannya ini kasus bukan pidana. Yang kedua, lewat jalur restorasi justice. Abang, tapi kan di sisi lain nih, maksudnya berita tersangka ini sangat mengejutkan ya. Karena kan Ruben Onsu sendiri lagi berjuang Bang untuk hak asuh anaknya. Betul. Ya. Kalau kayak gini memperberat nggak sih Bang kira-kira untuk langkah-langkahnya Ruben Onsu merebut hak asuh anaknya ini? Saya aja kaget kok. Saya tiap hari di publik, kok tiba-tiba awalnya saya pikir ini berita hoax. Tapi setelah saya cek-cek ternyata berita-berita mainstream yang keluar, akhirnya muncul di apa namanya di TikTok loh, kok ada statement resmi dari Humas. Berarti ini barang benar nih. Lalu bagaimana hubungan dengan perjuangan Ruben untuk masalah hak asuh anak? Dan Ruben hari ini akan kesulitan untuk mendapatkan hak asuh anak lewat permohonannya, karena di dalam kita memperjuangkan hak asuh anak, kita tidak dalam posisi melakukan tindak pidana. Yang kedua, kita adalah seorang ayah yang baik, bukan seorang ayah yang melakukan tindak pidana. Tapi masih ada lagi, kalau memang dalam waktu dekat Ruben misalnya status tersangka dicabut, itu artinya Ruben masih punya kesempatan untuk mengasuh anak-anak. Yang kedua, Sarwinda di sini posisi yang sangat dominan. Kenapa? Karena anak masih di bawah 12 tahun, yang memang harusnya anak tersebut diasuh oleh ibunya, bukan dalam kapasitas untuk supaya merawat, mendidik, termasuk mental dan
daripada anak-anak itu kan gitu. Berarti bisa dibilang ini benar-benar langkah yang sulit untuk Ruben Onsu ya Bang. Kan ini juga perjuangan dia untuk sampai di titik ini juga nggak mudah ya Bang. Namanya kan sebagai seorang ayah, tentunya dia mau supaya anak kan diasuh oleh yang bersangkutan. Kenapa Ruben itu kan awalnya, ini kan saya mau cerita dulu. Pak Ruben Sarwenda waktu putusan perceraian, di situ kan harusnya diperjuangkan namanya hak asuh anak dan juga masalah terkait dengan harta gonogini ini. Nah, hak asuh anak ternyata tidak ada penetapan, hanya berdasarkan kesepakatan lewat akte. Betul. Yang kedua, ternyata mereka juga sudah ada kesepakatan terkait dengan masalah harta gonogini. Perlu saya jelaskan bahwa dalam harta gonogini itu ada dua hal. Satu, ada harta bawaan, ada harta bersama. Kalau harta bawaan itu harta yang memang dibawa sebelum pernikahan. Tapi ketika harta gonogini itu harta yang semenjak atau sejak dia menikah waktu itu. Dia beli aset, dia punya mobil, rumah, itu semua termasuk harta gonogini atau harta bersama gitu loh. Bang, ini jadi mempermudah Sarwenda untuk tetap hak asuh anaknya di tangan dia nggak sih Bang? Ya, sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak, saya memang sedih juga lah, prihatin. Sebenarnya kan kasus Ruben sama Sarwenda ini harusnya bisa diselesaikan. Yang saya khawatirkan mental, psikis anak-anak ini lihat orang tuanya ribut melulu di media, dan akhirnya digombor-bandirkan di media sosial. Dan ini menurut saya akan juga mempengaruhi mental anak-anaknya. Sedih juga sih sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak. Kenapa sih tidak orang tuanya kayak lembaga perlindungan anak kayak cobalah lakukan cara yang soft. Panggil kedua orang ini, lakukan mediasi. Dan siapa sih yang layak untuk merawat anak-anak ini. Tapi juga ketika salah satu yang merawat, berikan juga kesempatan yang lain untuk datang nengok. Karena bagaimanapun namanya orang tua kandung itu tidak boleh dihalang-halangi. Dan orang tua kandung pun harus memberikan nafkah. Yang saya dengar, ini juga akan mempersulit Ruben loh, bahwa beberapa bulan terakhir dia tidak memberikan nafkah karena dia mungkin jarang untuk bertemu anak-anaknya. Kecewa ya Bang? Kecewa, tapi tidak bisa. Hak nafkah itu tidak karena kecewa, mutlak. Tidak karena kamu bermasalah dengan mantanmu, tapi itu adalah mutlak. Dan ini bisa jadi juga menghambat Ruben untuk memperjuangkan hak asuh anak-anaknya. Berarti dalam 6 bulan tidak memberikan nafkah itu juga menjadi catatan buruk untuk Ruben? Sangat catatan buruk nanti hakim. Karena sebagai seorang ayah tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Memberikan nafkah, anak sekolah, makan, minum, biaya hidup mereka. Lalu siapa yang membiayai mereka? Bayangkan kalau Sarwenda tidak punya kerja. Lalu bagaimana nasib anak-anak ini? Jadi kalau menurut saya, sebaiknya masalah ini dia duduk bersama lah. Untuk anak ya, anak itu tidak ada mantan anak. Jadi sebaiknya duduk bersama. Karena siapapun yang merawat anak itu, bukan satu orang. Dia hanya memiliki hak asuh. Tapi bukan berarti dia menguasai seluruhnya. Si ayah atau ibu kapan saja boleh datang. Karena dia pun punya tanggung jawab. Loh Ruben walaupun dia tidak sebagai pemilik hak asuh, tapi dia wajib untuk menafkahi anak-anaknya, bukan mantan ya. Makanya tapi kemarin lagi ramai kan saya sampaikan soal masalah audit keuangan Ruben, masalah dia ngasih duit tapi kurang lebih ratusan juta kan. Memang Ruben wajib juga tahu uang itu kemana? Uang harus tahu, makanya harus dilakukan audit. Uang ratusan juta itu untuk anak-anaknya, bukan untuk mantan atau untuk orang lain. Yang kedua, harus tahu berapa kebutuhan anak-anaknya dalam 1 bulan. Supaya si pemberi nafkah juga merasa puas. Kan kasih-kasih aja, tidak tahu kan uangnya kemana kan. Harus jelas dong. Iya, gitu. Karena hubungan hukum antara Ruben dan Sarwenda sudah nggak ada lagi. Yang ada hanya kepada anak-anaknya. Tapi kan Bang, nyatanya ketika dimintai untuk audit keuangan dari pihak Ruben, pihak Sarwenda malah meminta untuk cek kesehatan dong kalau mau ketemu anak, malah dibalikin gitu. Itu tidak ada hubungannya. Sebenarnya itu alasan yang tidak masuk akal. Untuk bertemu anak apa urusan dengan cek kesehatan? Harusnya bertemu anak itu kapan saja kan boleh. Karena itu kan anaknya. Kecuali memang Sarwenda bilang, wah ini anak ini bukan anaknya Ruben, lain ceritanya lagi. Berarti harus melalui tes DNA lagi dan lain sebagainya. Tapi kan memang anak Ruben. Mau datang kenapa harus tes kesehatan dulu? Emang Ruben ada sakit apa? Kan gitu kan di situ kan bisa juga menimbulkan ketersinggungan orang di situ. Berarti ini juga nggak fair ya Bang untuk permintaan Sarwenda yang seperti itu ya Bang? Ya sebagai Dewan Perlindungan Anak, Bu Sarwenda itu tidak layak disampaikan kepada publik. Ini ayahnya, kamu ibunya, mau datang kapan saja mau ketemu anak, itu dipersilahkan. Undang-Undang Perlindungan Anak sangat memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada ibu kandung dan ayah kandung, bukan kepada orang lain ya. Walaupun kakaknya, neneknya, bapaknya tidak boleh, kepada ibu kandung dan ayah kandung. Dan itu boleh datang kapan saja bertemu, berbelanja, makan bersama, bersilaturahmi dan lain sebagainya boleh.
Kalau untuk Ruben ada yang mau disampaikan Bang dalam kasus yang lagi menjerat? Ya kalau Ruben, ya kamu tuh orang baik. Sabar hadapi semua persoalan yang ada. Kamu lagi diuji, tapi menurut saya semuanya akan selesai dengan baik. Yang penting setiap upaya hukum, langkah hukum kamu harus hati-hati. Dan juga carilah hire lawyer yang profesional untuk mendampingi kamu untuk menyelesaikan baik itu dari perkara pidana terutama ya. Kalau hak asuh anak ini kan perkara privat ya, perkara keluarga. Khususnya pidana. Cepat dan langkah upaya hukumnya diselesaikan dan sehingga status tersangkanya digugurkan. Oke, terima kasih Bang Nahak untuk bincang-bincang Oke, santainya bersama terima kasih, penonton Mai. Reben. Terima kasih penonton Reben.